Halo, selamat siang semuanya anak-anak Bapak. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tak lupa Bapak ingatkan agar selalu berdoa semoga masa-masa darurat Covid ini segera berakhir. Ya, kali ini kita akan membahas masih mengenai perlawanan masyarakat di Nusantara terhadap Belanda. Nah, kali ini khusus perlawanan kaum Padri ataupun biasa disebut sebagai Perang Padri. Mungkin sebelumnya di antara kalian sudah pernah ada yang membaca ataupun menonton video tentang Perang Padri ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan, barangkali ada yang belum membaca ya. Perang Padri itu sebenarnya perang apa? Jadi perang ini terjadi di kawasan Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, tokoh pahlawannya siapa? Tentu saja sudah tidak asing lagi ya. Biasa ada di uang 5.000. Siapa itu? Yaitu Tuanku Imam Bonjol. Nah, jadi ya, mengapa bisa terjadi perang Padri? Nah, kenapa harus namanya perang Padri? Nah, jadi di Minangkabau ini ada suatu kaum yang disebut sebagai kaum ulama. Hanya saja Belanda pada masa itu menyebut kaum ulama ini kaum Padri sesuai dengan istilah yang mereka ketahui lah. Padri itu bagi mereka itu ya pemuka agama, makanya disebutnya kaum Padri, makanya akhirnya disebut sebagai perang Padri. Nah, perang Padri ini awal mulanya bagaimana? Nah, awal mulanya ini adalah perang saudara ya, antara kaum ulama di Minangkabau dengan kaum adat di Minangkabau juga. Jadi perang saudara nih, sama-sama orang Minangkabau. Satu kaum ulama yang mereka sangat paham agama, satu lagi kaum adat yang menjunjung tinggi adat di Minangkabau. Nah, jadi perseteruannya ya perseteruan antara dua kaum ini awalnya, perang saudara ya. Nah, karena apa perseteruannya? Karena kaum adat ini mereka sudah melenceng jauh perilakunya dari ajaran Islam. Jadi mereka ini kaum adat ini melakukan sabung ayam, berjudi, minum minuman keras, dan semuanya itu sudah melenceng jauh dari ajaran agama Islam. Sehingga kalau kaum ulama ini mulai resah, mulai gerah dengan perilaku kaum adat, sehingga mulailah diingatkan. Namun kaum adat ini tidak terima diingatkan, sehingga singkat cerita mulailah terjadi konflik antara kaum adat dan kaum ulama. Dari sinilah kemudian muncullah perselisihan antara kaum adat dengan kaum ulama. Nah, melihat hal ini tentu saja Belanda tidak tinggal diam ya. Mereka selalu memanfaatkan situasi yang kacau dan sekalian diperkeruh. Nah, jadi dari pertikaian antara kaum adat dengan kaum ulama nimbrunglah si Belanda tadi dengan mendukung salah satunya. Tentu saja Belanda mendukung kaum adat ya, Ya, dukungan itu ditandai dengan diadakannya perjanjian ya antara Belanda dengan kaum adat pada tanggal 10 Februari 1821. Jadi diadakanlah pada tanggal itu perjanjian bahwasannya kaum adat ini menerima bantuan dari Belanda untuk melawan kaum ulama. Padahal ini hanya akal-akalan Belanda saja ya. Belanda kan suka begitu dia. Kalau ada pertikaian nimbrung dan sekalian diadu domba sekalian. Nah, itulah sifat Belanda pada masa itu. Nah, jadi tadi diadakanlah perjanjian bahwasanya kaum adat menerima bantuan dari Belanda. Dengan begini, artinya alur peperangan sudah berubah ya. Yang tadinya kaum ulama melawan kaum adat berubah menjadi kaum ulama melawan melawan Belanda ya, melawan Belanda. Itulah disebut kemudian perang Padri, yaitu kaum ulama melawan Belanda. Jadi bukan lagi perang yang awal tadi ya. Inilah perang Padri yang sebenarnya, yaitu perang kaum ulama melawan Belanda. Perang Padri sendiri dibagi menjadi 3 fase ya. Yang pertama fase tahun 1821 sampai 1825. Fase kedua 1825 sampai 1830. Fase ketiga 1830 sampai 1837. Fase pertama tahun 1821 sampai 1825. Apa yang terjadi pada fase ini? Jadi fase ini mulailah terjadi pertempuran sengit antara kaum ulama dengan Belanda. Nah, saking sengitnya, bahkan dalam pertempuran ini Belanda pun sempat terpukul mundur ya.
akibat perlawanan yang sengit dari kaum ulama. Karena semakin tersudutnya Belanda, kemudian Belanda punya strategi lain untuk melawan kaum ulama, yaitu dengan strategi perjanjian damai. Jadi di tengah-tengah pertempuran ini kemudian Belanda menawarkan perjanjian damai yang disebut sebagai perjanjian Masang, dan kaum ulama pun menyetujui perjanjian damai tersebut. Namun nyatanya apa? Setelah diadakan perjanjian Masang, yang notabene itu adalah perjanjian damai ya, nyatanya apa? Belanda ternyata ingkar janji. Jadi Belanda setelah perjanjian Masang malah tetap melakukan serangan. Itulah strategi yang licik tadi dari Belanda. Ketika mereka tersudut, mereka buat perjanjian damai sehingga perang yang mereda. Di tengah-tengah redanya perang tadi, Belanda serang lagi. Nah, itulah fase pertama yang terjadi pada masa itu. Jadi pertempuran terus berlanjut akhirnya karena apa? Strategi Belanda tadi yang mengadakan perjanjian damai. Ya, kemudian kita lanjut fase kedua. Ya, fase kedua ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, fase ini bisa disebut sebagai fase gencatan senjata ya. Apa itu gencatan senjata? Gencatan senjata itu bisa dibilang sebagai penghentian perang sementara. Jadi pada tahun ini, tahun 1825 sampai 1830, tidak ada terjadi perang di Minangkabau. Karena apa? Inilah strategi Belanda yang lain. Jadi Belanda ternyata punya ancaman lain di wilayah Jawa. Jadi selain dia ada perang di Minangkabau, di wilayah lain pun ternyata mulai ada konflik baru, yaitu di wilayah Jawa, tepatnya di daerah Yogyakarta, yaitu perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Nah, jadi nggak mungkin Belanda melawan kedua orang ini, yaitu Membonjol dan Pangeran Diponegoro. Nggak mungkin Belanda melawan mereka berdua. Sehingga apa? Belanda mulai mempunyai strategi, yaitu mengadakan perjanjian damai lagi di wilayah Minangkabau yang disebut sebagai perjanjian Padang. Nah, apa itu perjanjian Padang? Nah, perjanjian Padang ini terjadi pada tanggal 15 November 1825. Salah satu isi perjanjiannya antara lain, yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri. Yang kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Nah, ada yang aneh nggak dengan perjanjian itu? Nah, isi perjanjiannya sangat aneh karena apa? Semuanya sangat menguntungkan pihak ulama. Bahkan mereka mengakui pemimpin dari kaum Padri katanya. Kemudian melarang praktek adu ayam, menghentikan serangan katanya. Nah, ini kan aneh. Kenapa Belanda membuat perjanjian yang sangat menguntungkan bagi pihak lawannya? Ternyata apa? Belanda punya maksud lain. Jadi Belanda ini ternyata punya konflik lain di wilayah Jawa melawan Pangeran Diponegoro, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830. Jadi pada tahun ini Belanda fokus melawan Pangeran Diponegoro, ataupun fokus mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa selama 5 tahun, kurang lebih 4 sampai 5 tahun di sana. Nah, setelah mereka berhasil menundukkan Pangeran Diponegoro, kemudian Belanda balik lagi ke Minangkabau dengan kekuatan penuh. Nah, iya, pada fase ini kemudian Belanda kembali lagi ke Minangkabau setelah sebelumnya pada fase kedua mereka memiliki strategi gencatan senjata, jadi mengajak damai kaum ulama, padahal tujuan damainya tadi di fase kedua tadi ya, padahal tujuan utama Belanda mengadakan damai itu ya mereka ingin mengatasi dahulu perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Nah, jadi tujuan asli dari Belanda tadi tidak diketahui oleh kaum ulama ya pastinya. Nah, dari situ kemudian mereka berhasil menundukkan Pangeran Diponegoro, balik lagi ke Minangkabau. Dari sinilah kemudian di fase ini terjadi pertempuran yang lebih sengit lagi dari fase pertama tadi ya, lebih sengit lagi. Karena apa? Belanda menggunakan kekuatan penuh yang tadinya kekuatan mereka dibagi kedua di Minang dan di Jawa, kemudian setelah di Jawa berhasil diatasi, balik lagi mereka ke Minangkabau dengan kekuatan yang lebih besar. Nah, walaupun begitu dalam fase ketiga ini Belanda tetap saja mengalami kesulitan dalam mengatasi perlawanan dari tuanku Imam Bonjol. Buktinya apa?
setelah Belanda mengalami kesulitan, ternyata apa, Belanda punya strategi licik lagi. Ini bukti apa? Bahwasanya Belanda mengalami kesulitan dalam melawan tuanku Imam Bonjol. Buktinya apa? Dia membuat strategi lagi, strategi berupa ajakan untuk berdamai lagi kepada tuanku Imam Bonjol. Ini situasinya karena situasinya sudah sama-sama sulit, di mana kaum ulama banyak korban, kemudian warga Minangkabau banyak korban, sedangkan dari pihak Belanda pun sama, sudah banyak korban, sehingga kemudian inilah waktu yang tepat bagi Belanda untuk membuat strategi ajakan berdamai. Untuk itu kemudian Belanda mengundang Imam Bonjol untuk berunding tentang perdamaian tadi. Nah, karena Imam Bonjol ini sudah melihat keadaan warga Minangkabau banyak korban, kaum ulama tadi pun banyak korban, sehingga dia nggak ada pilihan lain. Kalau ini dilanjut pasti korban makin banyak, sehingga Imam Bonjol kemudian memenuhi panggilan dari pihak Belanda tadi untuk berunding. Ternyata apa? Ketika Imam Bonjol tadi datang berunding tadi, ketika dia sampai di tempat perundingan malah ditangkap. Jadi ya itulah strategi tipu muslihat dari Belanda. Itu pada tanggal 28 Oktober 1837 itu peristiwanya. Dari situlah kemudian Imam Bonjol ditangkap, kemudian mulailah mereda perlawanan dari kaum ulama. Walaupun setelah Imam Bonjol masih ada lagi perlawanan-perlawanannya, cuma nggak kuat perlawanan dari pimpinan Imam Bonjol. Nah, itulah dia fase ketiga. Akhirnya apa? Imam Bonjol berhasil ditangkap di situ. Nah, itulah peristiwa perang Padri dari fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Nah, itulah tadi penjelasan dari Bapak mengenai perang Padri ya, perlawanan dari Imam Bonjol. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi, Bapak ingin memberikan kamu tugasnya sederhana, yaitu apa komentar kalian setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak mengenai perang Padri tadi. Boleh kalian komentari tentang perlawanan kaum ulamanya, boleh kalian komentari tentang strategi Belandanya, terserah apa yang mau kalian komentari ya. Buat komentar kalian di buku dari Bapak mengenai perang Padri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Selamat sore semuanya dan selamat mengerjakan.